Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gustia Rahmadini, NIM 1202800884 dari Program Studi Teknik Kimia TPB 15. Saya merupakan mahasiswa ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat dua buah program yang diambil dari materi fisika dan kimia. Nah, ini merupakan tugas UAS saya. Baiklah. Program pertama saya, program ini saya ambil dari materi fisika yang berjudul pengukuran. Program ini dapat membantu kita dalam melakukan penghitungan terhadap kecepatan, jarak, dan waktu yang digunakan. Kenapa saya mengambil dari materi fisika tentang pengukuran ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari seringkali seseorang yang melakukan pengukuran seringkali keliru dalam melakukan pengukuran tersebut dan mendapatkan hasilnya. Kekeliruan ini menyebabkan berbagai macam masalah, terlebih lagi dalam menentukan sesuatu hal yang agak sulit ya. Nah, kemudian program ini dapat membantu seseorang dalam melakukan pengukuran tanpa harus menghitung-hitung terlebih dahulu, seperti itu. Nah, program ini mencakup di dalamnya ada percabangan, array, dan pengulangan. Kemudian di sini juga ada demo programnya dan flowchart programnya. Nah, selamat menyaksikan program saya yang pertama. Oke, ini merupakan program yang dibuat untuk menghitung besarnya kecepatan, jarak, dan waktu. Program ini diambil dari materi fisika yang tentang pengukuran. Nah, materi ini akan dipelajari nantinya apabila setelah memasuki prodi teknik kimia, program studi teknik kimia. Prodi ini sangat bersangkutan dengan materi yang akan dipelajari dalam bidang fisika apabila sudah memasuki prodi tentang pengukuran ini. Nah, adapun cara dalam pembuatan program ini ialah yang pertama, jangan lupa untuk include dan use-stream-nya. Ini komentar tentang nama saya ya. Nah, jangan lupa include dan use-stream-nya using namespace std. Kemudian in main, ini tuh integer, deklarasikan mainnya terlebih dahulu. Kemudian kita deklarasikan pilih A, I, dan I dengan menggunakan tipe integer. Kemudian ini merupakan char atau biasanya string untuk ulang. Dan ini do, ini adalah do while. Nah, ini kita berfungsi untuk apabila kita telah selesai menggunakan program ini, maka akan ada output yang mengeluarkan apakah kita ingin mengulang kembali program atau tidak. Nah, di sini kita sangat membutuhkan do while untuk mengulangi program ini. Untuk mengulangi program ini agar berjalan kembali. Nah, ini rumusnya ulang sama dengan kutik Y. Nah, Kemudian di sini setelah itu ini merupakan output yang merupakan pembukaan ya, selamat datangnya pembukaan. Ini merupakan output pernyataan ya, output pernyataan. Pernyataan manakah yang akan kita pilih atau yang kita ingin kita ketahui nilainya, apakah kecepatan, jarak, atau waktu. Nah, kemudian ini merupakan output perintah ya. Cukup pilih salah satu dari yang tiga itu, pilih satu, dua, atau tiga. Nah, kemudian inputkan pilih, sudah kita deklarasikan ya, pilih untuk memilih ini. Kemudian akan dikeluarkan output oleh program yang bunyinya itu inputkan banyak data yang akan dihitung. Nah, kemudian inputkan A-nya. Kemudian di sini kita menggunakan percabangannya itu kita menggunakan if else ya. Percabangan di sini kita menggunakan if else yang ada di nomor 29, 35, 44, kemudian 53, dan 65. Nah, kemudian di sini kita menggunakan if apabila A besar dari 1. Kemudian float-nya atau array-nya kita menggunakan tipe float. Kita menggunakan tipe float VST yang array-nya itu adalah A. Kemudian ini untuk perulangan kita menggunakan for ya. Untuk perulangan kita menggunakan for, yaitu apabila I dimulai dari 0, I kecil dari A, dan I++. Outputnya yaitu ini merupakan data yang keberapa. Dan jangan lupa ini jangan lupa I itu plus 1, I plus 1, kemudian kita menggunakan di sini if lagi. If-nya jika dipilih satu, maka output yang akan keluar itu yaitu tentang mencari kecepatan. Nah, rumusnya ialah V sama dengan S per T. Nah, ini output tentang jarak waktu yaitu S per T. Nah, kemudian sini kita menggunakan else if, pilihan yang kedua. Kemudian ini outputnya, ini inputannya, ini rumusnya, kemudian ini output yang akan keluar
akan keluar, tapi kenapa kita memilih yang kedua, yaitu tentang jarak. Kita mencari jarak ya. Kemudian untuk else if untuk yang ketiga kita menggunakan else if lagi, dan ini outputnya yang akan kita gunakan outputnya, dan ini inputannya, kemudian ini rumus yang digunakan, yaitu T sama dengan I sama dengan S sama dengan per V. Nah, ini yang ketiga ini apabila kita ingin mencari waktu tempuh yang digunakan dalam percobaan. Nah, kemudian ada else ini apabila program akan mengeluarkan output apabila kita memasukkan data yang salah dan akan keluar error, data yang Anda masukkan salah. Kemudian apakah Anda ingin menyelesaikan program nanti katanya. Nah, kemudian outputnya yaitu program sudah selesai, terima kasih apabila kita sudah selesai menggunakan program. Kemudian apabila kita sudah selesai, selanjutnya ada output yang dikeluarkan program adalah apakah Anda ingin mengulang kembali program. Nah, program ini diulang apabila telah dimasukkan dengan while tadi, ulangi, dan kita inputkan ulang, nah baru bisa diulang. Nah, apabila kita ingin mengulang kembali, kita cukup klikkan huruf Y nantinya. Nah, selanjutnya return 0 akan kembali ke 0 kembali. Nah, selanjutnya kita akan memulai percobaan apakah bisa. Sebentar kita mulai percobaan dulu. Nah, ini merupakan demonya atau program yang apabila sudah dijalankan. Ini merupakan pengenalannya. Program ini akan menghitung besarnya kecepatan, jarak, dan waktu yang dipelajari di materi fisika yang bersangkutan dengan yang dipelajari di prodi teknik kimia. Nah, kita coba pilih pernyataan, kita coba pilih 1. Oke, inputkan banyak data yang akan dihitung, kita pilih 2. Oke, kita masukkan 2. Kemudian ini merupakan data yang pertama, masukkan jarak tempuhnya yaitu kita coba 12, masukkan jamnya kita coba 3, harusnya hasilnya 4 ya. Kita coba dulu apakah hasilnya 4 atau tidak. Ya, hasilnya 4, data kita benar, program yang kita jalankan benar. Kemudian, ini merupakan data yang kedua, masukkan jarak tempuhnya, kita masukkan jarak tempuhnya 15, dan waktunya kita masukkan coba 5, harusnya hasilnya ini 3 ya, kita coba 3 dan benar. Alhamdulillah benar. Kemudian, ini program selesai, terima kasih sudah menggunakan program, dan program kembali menanyakan apakah kita ingin mengulang kembali program atau tidak. Dan apabila kita ingin mengulang program, kita cukup mengklik huruf Y. Nah, huruf Y, kemudian program akan terulang kembali. Nah, inilah program yang akan terulang kembali, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ini merupakan flowchart tentang program yang tentang menghitung besar kecepatan, jarak, dan waktu tadi. Nah, program ini dipelajari di materi fisika, yaitu pengukuran. Nah, pelajaran ini bersangkutan dengan yang akan dipelajari di program studi teknik kimia berikutnya. Nah, akan diterapkan di program teknik kimia berikutnya. Nah, kemudian yang pertama kita deklarasikan dulu, pilih A dan I dengan tipe integer. Kemudian kita deklarasikan lagi ulang dengan tipe string untuk mengulang. Kemudian ini do, fungsinya ialah untuk mengulang kembali program ini, apakah program ini akan diulang kembali apabila telah selesai menggunakan program, maka akan ada output yang akan menanyakan kepada pengguna apakah ingin mengulang kembali program atau tidak. Nah, dengan ini ya, menggunakan do dengan syarat ulang sama dengan rumusnya itu ulang sama dengan tanda kutip 2Y. Nah, kemudian ini merupakan output pertama ya, ini merupakan output pembuka, ini output pembukanya, ini output pernyataan kecil yang ingin kita pilih 1, 2, atau 3, kemudian kita inputkan pilih untuk memilih pernyataan ini, kemudian kita ada output lagi di bawahnya dikeluarkan program, yaitu inputkan banyak data yang akan diulang. Nah, ini untuk menginputkan banyak data yang ingin kita ulang ya. Nah, dihitung ya, inputkan banyak data yang akan dihitung. Nah, ini kita inputkan A, fungsinya di sini ialah untuk untuk output ini, outputnya itu A. Kemudian kita pilih di bawahnya itu yaitu if apabila kita ingin melanjutkan, apabila ini merupakan rumusnya A, apabila A besar dari 1. Apabila benar, maka kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, ini merupakan
array-nya ya. Ini merupakan array-nya. Fungsi array di sini adalah untuk menyimpan tipe data yang kita gunakan. Nah, ini merupakan real. Ini merupakan real array-nya. Apakah real kita menggunakan tipe real ya di sini dengan integernya yaitu size A kita kasih ya. Selanjutnya ini merupakan for-nya. Ini merupakan for. Kita menggunakan looping for atau perulangannya. Kita menggunakan for di sini. Kemudian setelah itu kalau kita ingin lanjut, maka output yang akan keluar ialah ini merupakan data yang keberapa. Kita apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, kemudian di sini kita akan memilih if. Di sini kita memilih if. Di sini kita memilih if. Nah, yang pilihan pertama, if ini kita masuk untuk pilihan yang pertama, ini merupakan pernyataan pilihan pertama yang fungsinya untuk mencari nilai kecepatannya. Nah, ini pertama kita outputkan dulu jaraknya, kemudian outputkan lagi waktunya, dan jangan lupa input S, input T, kemudian ini rumusnya. Nah, dan selanjutnya ini merupakan pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ini untuk mencari jaraknya. Dengan outputnya itu masukkan kecepatannya, inputnya V, outputnya waktu, inputnya T, kemudian ini merupakan rumusnya, kemudian ini output jarak tadi. Nah, untuk yang ketiga kita menggunakan if yang ketiga ialah apabila kita ingin mencari waktu tempuhnya. Nah, ini merupakan outputnya jarak, outputnya kecepatan, inputnya S, inputnya V, ini rumusnya T sama dengan S per V. Dan apabila data yang kita masukkan salah, maka output yang akan keluar ialah data yang Anda masukkan salah. Silahkan masukkan data dengan benar. Nah, apabila kita telah selesai menggunakan program, maka program output yang akan keluar ialah program selesai. Kemudian, program akan bertanya kepada Anda, apakah Anda akan mengulang kembali program atau tidak. Apabila ingin mengulang kembali program, cukup ketik Y besar. Kemudian jangan lupa input ulang yang telah dideklarasikan tadi di atas. Kemudian ini di do-nya kita udah bikin ulang atau kita deklarasikan dengan Y. Kita ulang sama dengan tanda kutip 2Y. Apabila kita sudah selesai menggunakan program, maka program akan menggunakan terima kasih sudah menggunakan program. Kira seperti itu. Dan akan kita coba jalankan program yang kita buat. Oke, ini merupakan output pembukanya. Dan ini merupakan output pernyataan. Pernyataan manakah yang akan kita pilih? Apabila kita ingin memilih pernyataannya, yang pertama kita coba pernyataan 1. Kita input pernyataan yang akan dipilih 2. Nah, ini merupakan data yang pertama, masukkan jarak tempuh yang akan dipilih. Kita pilih 42 misalnya, dan masukkan jaraknya, waktunya itu 7 jam misalnya. Nah, waktunya itu 6 km per jam. Dan ini merupakan data yang kedua, kita coba 12 saja dengan jarak tempuhnya. Waktu tempuhnya kita masukkan 4, seharusnya 3. Benar, program selesai. Apakah Anda ingin melakukan programnya? Kita bilang ya, dan kita enter. Nah, dan program akan mengulang kembali dengan seperti yang di awal. Nah, kira-kira seperti itulah untuk menjalankan program ini. Oke, selesai. Kira-kira seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk ke program yang kedua. Nah, program yang kedua ini ialah untuk membantu kita dalam menghitung penjumlahan massa zat dan larutan. Nah, ini diambil dari materi kimia yang berjudul Kinetika Reaksi Kimia. Nah, kenapa saya membuat program ini? Karena dalam menghitung pembuatan zat kimia, kita harus mengetahui berapakah zat yang kita gunakan, berapakah massa larutan zatnya yang kita gunakan, berapakah massa zat terlarut yang kita gunakan, dan berapakah massa zat larut yang kita gunakan. Nah, kita harus mengetahui itu. Nah, seringkali dalam menghitung massa-massa zat ini, seseorang yang melakukan penghitungan seringkali keliru karena harus menghitung-hitung banyak jumlah zat ya. Nah, kemudian dengan adanya program ini dapat membantu seseorang yang sedang melakukan penjumlahan zat agar lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, dan program ini juga mencakup di dalamnya ada konsep percabangan, pengulangan, array, demo program, dan flowchart-nya. Nah, semoga ini membantu. Selamat menyaksikan.
Program selanjutnya yang akan digunakan ialah program yang akan membantu untuk menghitung jumlah zat larutan yang digunakan dalam pembuatan zat kimia di sebuah pabrik kimia. Nah, perhitungan ini sangat berguna untuk masuk ke prodi nantinya, akan diterapkan di program studi nantinya dalam bidang studi kimia. Nah, program ini diambil dari materi kimia yang akan dipelajari nantinya. Nah, program ini akan menentukan massa zat terlarut, massa zat pelarut, dan massa zat larutan. Nah, kemudian cara pembuatan program ini ialah yang pertama buat dulu include user using name spec-nya, kemudian in mind, interjemain, kemudian gunakan deklarasikan A dan I menggunakan tipe integer. Kemudian char ini biasanya juga disebut string. Ini digunakan untuk mendeklarasikan ulang. Jadi kita menggunakan di sini do while untuk nantinya apakah kita ingin mengulang kembali program ya atau tidak. Nah, itulah guna do while. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan percabangan if menggunakan array. Array ini berfungsi untuk menyimpan tipe data yang kita gunakan. Nah, array yang kita gunakan di sini ada bertipe float, yang arraynya adalah bersize A, nt, mrt, mt, mp, ml, dan row. Nah, selanjutnya perulangan yang kita gunakan di sini ialah perulangan for. Nah, perulangan ini kita deklarasikan dengan integer, dimulai dari 0, apabila i kecil dari a, dan i plus. Nah, kemudian di sini kita menginputkan a. Di sini kita inputkan a untuk output inputkan banyak data yang akan kita hitung nantinya. Nah, selanjutnya ini adalah rumusnya, rumus yang kita gunakan. Ini inputannya. Nah, selanjutnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, kemudian else-nya di sini apabila kita salah dalam memasukkan data, maka output yang akan keluar ialah data yang Anda masukkan salah. Silakan masukkan data dengan benar. Nah, selanjutnya apabila kita sudah selesai menggunakan program, maka output yang akan keluar ialah program selesai. Terima kasih sudah menggunakan program. Nah, selanjutnya apakah Anda ingin mengulang kembali program? Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program atau mendemo program, apakah program bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, oke, kita inputkan banyak data yang akan dihitung. Oke, kita cuma inputkan satu data yang akan kita hitung, kita coba. Nah, ini data merupakan data yang pertama, mol-zatnya kita coba 12, massa jenis larutannya 13, MR zat terlarutnya 14. Kita coba apakah datanya berjalan atau tidak. Nah, datanya berjalan. Nah, selanjutnya ini adalah hasilnya. Kemudian program selesai. Terima kasih sudah menggunakan program. Apakah Anda ingin mengulang kembali program? Ya atau tidak? Apabila kita ingin mengulang kembali program, kita cukup mengklik huruf Y, caps lock, kita enter, dan program dimulai dari awal. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melihat flowchart-nya. Kita lihat ya. Oke, sebentar. Kita import dulu. Nah, ini dia flowchart-nya. Nah, di sini kita menggunakan untuk percabangan yang kita gunakan di sini if ya. Kita menggunakan percabangan if, terus di sini kita menggunakan perulangan yaitu for. Nah, ini percabangan if-nya, ini perulangan for yang kita gunakan, dan satu lagi perulangan for yang kita gunakan yaitu ini. Perulangannya apabila i sama dengan 0 sampai a kurang 1. Nah, selanjutnya ini maksudnya di sini ialah kita menggunakan variabel i yang dimulai dari 0, kemudian sampai dengan nilainya a dikurang 1 yang dimulai dari step 1. Oke, selanjutnya kita
Untuk array kita menggunakan tipe real ya. Kita menggunakan tipe real. Selanjutnya untuk variabel namanya kita gunakan nt, mret, from, ml, mt, dan ml. Dan ukuran array yang arraynya kita gunakan a. Nah, ini arraynya. Nah, selanjutnya ini adalah kita deklarasikan dulu A dan I menggunakan tipe integer. Kemudian kita deklarasikan ulang menggunakan tipe string. Karena kita nantinya akan menggunakan tipe tipe pengulangan do yang looping ya untuk mengulang kembali program. Apakah kita ingin mengulang kembali program atau tidak? Iya. Jangan lupa ini di rumusnya ialah ulang sama dengan tanda kutip y, tanda kutip 2 y. Nah, kita mulai ini. Kemudian setelah mendeklarasikan kita ini output ini merupakan output output perkenalan saja pembuka ya. Kini output perkenalan pembuka. Kemudian jangan lupa menginputkan A yang sudah dideklarasikan tadi untuk memasukkan banyak data yang akan ditentukan. Nah, kemudian kita menggunakan if di sini untuk apabila data yang kita masukkan benar dan salah. Di sini rumusnya ialah apabila A besar dari 1. Apabila data benar, maka data akan berjalan dengan ini dengan array yang sudah kita masukkan. Karena fungsi dari array ini ialah untuk menyimpan data, untuk menyimpan tipe data yang telah kita masukkan. Nah, kemudian ini adalah for ya, ini fornya kita menggunakan tipe for untuk pengulangannya ya. Di sini kita menggunakan tipe for. Nah, kemudian apakah rumus kita benar, maka kita akan lanjut ke sini. Nah, ini merupakan output apabila data kita sudah benar, maka akan keluar output data perhitungan keberapa gitu. Kemudian keluar output mol zat terlarutnya, kemudian input nt-nya, mol terlarutnya, kemudian output massa jenis larutannya, kemudian ada input raw, di input raw massa jenisnya, nah kemudian ada output yang ada zat terlarutnya, kemudian ini tuh inputnya ialah di inputnya mrt, nah kemudian ini ya sama dengan x segmennya atau rumus-rumusnya ya, ini tuh x segmennya atau rumusnya, kemudian ini kita gunakan for tipe pengulangan for kembali untuk menampilkan hasil dari massa-massa dari zat-zat tadi, nah ini outputnya dikeluarkan yaitu output hasil dari massa zat terlarut keberapa gitu, hasil dari massa zat larutan keberapa, hasil massa zat larut keberapa. Nah, kemudian apa sudah selesai, maka program akan selesai. Nah, kemudian program akan mengeluarkan pernyataan atau output, yaitunya apakah Anda ingin mengulang kembali perhitungan. Apabila kita mengetik huruf Y, maka program akan diulang kembali. Nah, program akan diulang kembali ini ya, dan ini program akan diulang kembali. Nah, menggunakan tipe do tadi gitu. Ini menggunakan tipe do tadi ya. Oke, sampai selesai kita coba mendemo program, menjalankan program. Apakah bisa atau tidak? Kita coba. Nah, ini output tadi ya, outputnya sudah dibuat. Kita masukkan banyak data yang akan kita hitung cukup 2 ya. Kita coba 2, enter, data perhitungan yang pertama, mol zat terlarutnya berapa, 12, kita coba, kemudian 4, massa zat terlarut molnya kita kasih juga 12 juga, nah, kemudian data keduanya kita masukin dulu, 1 misalnya, 2, massa untuk jenis larutannya, kemudian mr zat terlarutnya kita masukin 3, nah, maka akan keluar hasilnya ya, nih hasilnya, dan program setelah hasilnya keluar, program akan menanyakan kepada kita apakah kita ingin mengulang kembali program. Apabila ya, kita ketik Y, enter, maka program akan terulang kembali. Nah, masukkan banyak data, misalnya 1 yang kita masukin kayak gitu, katanya sudah terulang kembali seperti itu ya. Nah, Nah, itulah program-program yang telah saya buat. Ada 2 program yang berasal dari materi fisika dan kimia. Semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video saya. Dan terima kasih telah menonton program ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.